Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, ща включу. Все мои волки делают ау. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi dan wawancara di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatullah, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dosen pengampu Yunika Afrianingsih. Makalah ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari Fitriani D01190069, Nadiatul Hasanah D01190061, Wirdatul Aini D01190068, Surahma D01191124. Baiklah, saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi dan wawancara kelompok kami. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Selain itu, bimbingan yang diberikan juga meliputi bimbingan sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pada dasarnya, pengertian bimbingan konseling merupakan sebuah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun dapat memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Bimbingan konseling juga dapat disebut sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memberi fasilitas pengembangan konseli agar mencapai kemandirian dan mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Perencanaan bimbingan konseling. Perencanaan bimbingan konseling adalah langkah penting untuk merumuskan mengenai apa yang akan diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Perencanaan ini harus dilakukan secara matang, mulai dari program yang akan dilaksanakan hingga disusun secara matang dan sistematis hingga evaluasi programnya. Pelaksanaan bimbingan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan atau pelayanan kepada siswa pada setiap jenjang sekolah dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi siswa dalam rangka mengembangkan pribadinya secara optimal, sehingga siswa dapat memahami tentang dirinya, mengarahkan diri, serta perilaku atau bersikap sesuai dengan tuntutan keadilan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bantuan mana yang diberikan dengan melalui cara-cara yang efektif, yang bersumberkan pada ajaran agama serta nilai-nilai agama yang ada pada diri pribadinya. Baiklah, saya akan membacakan daftar pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, masalah apakah yang seringkali dijumpai atau didapat pada seorang anak. Pertanyaan yang kedua, apa alasan mengapa anak sering datang terlambat? Pertanyaan yang ketiga, apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap siswa? Pertanyaan yang keempat, permasalahan berikutnya yang sering dijumpai selain datang terlambat, yakni siswa yang sering tidur di kelas saat berlangsungnya jam pelajaran. Bagaimana seorang guru menyikapi hal tersebut? Sedangkan pertanyaan yang terakhir ialah pertanyaan yang kelima, bagaimana guru mengatasi siswa yang memiliki IQ berbeda dari siswa pada umumnya? Terkait jawaban dari pertanyaan tadi, yang pertama, penanganan pertama dilakukan guru adalah memberi hukuman. Tindakan kedua ialah memanggil siswa yang bermasalah, lalu guru mengajak siswa tersebut untuk berbicara mengenai permasalahan yang dialaminya dalam perbincangan antara guru dan siswa tersebut, dan memberikan masukan kepada siswa tersebut. Apabila penanganan tersebut kurang ampuh dilakukan, maka guru akan memberikan surat panggilan kepada wali murid untuk menyelesaikan masalah
yang dialami oleh siswa itu sendiri? Jawaban yang kedua ialah permasalahan paling utama yang sering dijumpai pada anak saat ini ialah handphone, di mana anak-anak yang sering memainkannya hingga lupa waktu untuk tidur hingga larut malam, sehingga mengganggu waktu istirahatnya, hingga berimbas terganggunya sekolah. Alasan yang kedua, kurangnya peduli dan perhatian orang tua terhadap seorang anak dikarenakan aktivitas orang tua yang bekerja sehingga sulit untuk memantau aktivitas anak itu sendiri. Alasan yang ketiga ialah karena tidak mengerjakan PR. Terkaitannya dengan keterlambatan ialah karena siswa tersebut menghindari mata pelajaran dari guru yang memberikan PR tersebut. Jawaban yang ketiga, permasalahan pertama yakni muncul dari keluarga siswa itu sendiri, yang mana keluarga merupakan sosok terdekat dari siswa itu sendiri, sehingga siswa lebih cenderung meniru apa yang dilihatnya setiap waktu. Hukuman yang efektif diberikan kepada siswa yakni denda. Jawaban yang keempat, langkah pertama yang dilakukan oleh guru yaitu membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Guru merangkul semua siswa dalam satu kelas yang memiliki kepribadian berbeda-beda, mulai dari yang periang, pendiam, dan biasa saja. Faktor utamanya yakni siswa yang kurang menyukai mata pelajaran. Sedangkan jawaban yang terakhir, jawaban yang kelima ialah saya sebagai seorang guru tidak menuntut bahwa siswa saya harus pintar atau memiliki IQ tinggi. Saya hanya berprinsip bahwa siswa tersebut patuh, selalu mengerjakan PR, mengerjakan tugas, dan memperhatikan penjelasan dari guru. Seorang guru tidak mewajibkan siswanya untuk pintar, asalkan belajar dengan giat. Terkadang siswa tidak unggul dalam IQ tinggi, namun unggul dalam berkarya atau hal lain. Baiklah, hasil dari observasi kami terlihat bahwa siswa yang memiliki masalah dalam tingkah laku, menurut hasil pengamatan kelompok kami, siswa seharusnya cukup mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Di sekolah ini, siswa terlihat memperhatikan kepada guru tetapi tidak fokus. Terkadang suka bercerita dengan teman di sampingnya. Kebetulan teman di dekatnya yaitu anak yang berkelainan perilaku juga. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa dia terpengaruh oleh teman sepermainannya, atau bisa disebut karena faktor lingkungannya juga. Baik, kesimpulan dari laporan hasil observasi dan wawancara kelompok kami dari kasus yang kami temukan di lapangan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan siswa di sekolah tersebut. Salah satu faktornya adalah pola asuh keluarga yang salah dan tidak ada bimbingan atau pengarahan di rumah. Sebaik apapun usaha yang dilakukan oleh guru, namun yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu bimbingan adalah anak itu sendiri. Nah, kita sebagai calon guru dituntut untuk menjadi guru yang profesional. Maka kita harus menguasai bimbingan dan konseling, mengetahui fungsi-fungsi dari BK tersebut, agar pada saat anak didik kita mengalami masalah, kita sebagai guru dapat membantu untuk membimbing anak tersebut dan menuntaskan permasalahannya. Это пацанский мув, братух, не обессудь, но ты везешь.